Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5 Manajemen Pembiayaan Pendidikan akan menjelaskan materi tentang sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan, penggalian sumber dana pendidikan, akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran pendidikan, efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan pada mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan kelas MPIA. So, untuk lebih jelasnya saksikan video berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan. Sebelumnya, harus kita ketahui apa itu pengertian dari anggaran. Nah, menurut Hansen dan Oatley, anggaran merupakan landasan dari proses pengendalian manajemen di hampir setiap organisasi. Adapun komentar dari Mulyadi, beliau mengatakan bahwa anggaran adalah rencana kerja yang dinyatakan dalam satuan moneter, dalam satuan kuantitatif, dan mencangkup jangka waktu 1 tahun. Anggaran ini melayani dua fungsi dalam sebuah organisasi, yaitu sebagai alat perencanaan dan juga sebagai alat kontrol manajemen. Anggaran harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan, diantaranya yaitu yang pertama, sistem manajemen dan organisasi memiliki pemisahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Prinsip yang kedua yaitu ada sistem akuntansi untuk pelaksanaan anggaran. Prinsip yang ketiga yaitu tersedianya penelitian dan analisis untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Dan prinsip yang terakhir yaitu adanya dukungan dan implementasi dari level atas sampai level bawah. Selanjutnya, sistem penganggaran pendidikan. Sistem penganggaran pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 model. Yang pertama yaitu traditional budgeting system. Dalam sistem ini terbagi menjadi 2 sistem, yaitu yang pertama line item budgeting atau incremental, dan yang kedua zero based budgeting. Dalam sistem line item budgeting, penekanan utama adalah terhadap input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya, dan kurang menekan pada output yang hendak dicapai dan kurang mempertimbangkan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan secara nasional. Adapun kelemahan dari sistem ini yaitu yang pertama, orientasi pengelolaan anggaran lebih terpusat pada pengendalian pengeluaran berdasarkan penerimaan. Yang kedua yaitu adanya dikotonomin atau pembagian kelompok yang saling bertentangan antara anggaran rutin dan pembangunan yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu implementasi basis alokasi yang tidak jelas dan hanya terfokus pada anggaran saja. Sistem yang kedua yaitu zero based budgeting. Zero based budgeting merupakan suatu sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan yang telah dilakukan pada masa lalu, tetapi berdasarkan kebutuhan pada saat ini. Zero based budgeting mensyaratkan semua kegiatan dimulai dari basis nol atau ada level pengeluaran minimum tertentu. Selanjutnya, sistem berikutnya yaitu planning programming budgeting system. Dalam sistem ini diyakini mampu mengatasi masalah keterbatasan anggaran yang tersedia, karena memang sistem ini dikembangkan sebagai upaya untuk memecahkan keterbatasan anggaran. Mengenai proses penyusunan planning programming budgeting system ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengkaji pengalaman-pengalaman masa lalu. Yang ketiga, melihat prospek perkembangan yang akan datang.
Dan yang keempat, menyusun rencana yang bersifat umum mengenai kegiatan yang dilaksanakan. Setelah keempat proses ini telah selesai, barulah memasuki tahapan selanjutnya, yaitu menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, berdasarkan program pelaksanaan ditentukan beberapa jumlah dana dan diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam planning, programming, budgeting system ini diantaranya yaitu dituntut kemampuan dalam menyusun rencana dan program secara terpadu. Yang kedua, dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi masa depan. Yang ketiga, pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai selesainya pelaksanaan rencana dan program. Saya Siti Komaria dengan NIM 20300121009. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penggalian sumber dana pendidikan. Sebelum saya menjelaskan apa-apa saja yang mencakup sumber dana pendidikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pembiayaan pendidikan. Menurut Gamar, pembiayaan pendidikan adalah kumpulan uang yang diperoleh untuk membayar kebutuhan sarana dan prasarana, gaji guru, kegiatan ekstrakurikuler, manajemen pendidikan, pengawasan pendidikan, dan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memfasilitasi setiap kegiatan proses belajar mengajar di sekolah dan berbagai keperluan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan hampir proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Adapun sumber dana yang akan saya jelaskan yaitu sumber dana berupa dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Dana BOS adalah program yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan pendidikan agar meringankan beban peserta didik baik di jenjang SD, SMP, dan SMA, sekaligus dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. 2. Dana orang tua. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diputuskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 pada tanggal 2 April 2002 yang termaut dalam Keputusan Pendiknas menyatakan bahwasanya peran dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan sebagai yang memberikan pertimbangan dalam lembaga pendidikan, menjadi pendukung dalam setiap kegiatan yang ada pada lembaga pendidikan, menjadi orang yang melakukan pengawasan terhadap setiap pelayanan dan kegiatan pendidikan. 3. Dana masyarakat. Pengumpulan dana dari masyarakat dimaksudkan untuk bantuan dan juga bentuk kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan, baik secara fisik seperti gedung, meja, kursi, properti, tanah, dan lain sebagainya, maupun berbentuk ide, saran, jasa, atau tenaga, yang mana hal itu secara langsung atau tidak langsung telah memberikan kontribusi yang besar terhadap dunia pendidikan. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Hamdayani Nur. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran pendidikan. Nah, akuntabilitas dalam Kamus Besar Akuntansi didefinisikan sebagai tanggung jawab individu atau bagian departemen untuk melakukan fungsi tertentu. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan ini yang dikutip oleh Andiawati pada tahun 2017 dalam jurnalnya mengandung pengertian bahwa penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya dengan 3 pilar, yaitu 1. Administrasi sekolah yang transparan dan terlibat, serta
dalam berbagai komponen administrasi sekolah. Yang kedua, setiap instansi memiliki standar kinerja yang dapat diukur dari kinerja misi, fungsi, dan kewenangannya. Yang ketiga yaitu adanya gotong royong untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya pelayanan publik dengan prosedur sederhana, biaya murah, dan pelayanan cepat. Nah, yang kedua mengenai tentang transparansi. Transparansi ini berarti adanya keterbukaan. Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan sekolah, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Nah, transparansi keuangan ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, peserta didik, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan yang ada di sekolah. Nah, terus yang ketiga mengenai tentang anggaran pendidikan. Adapun anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara atau suatu lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, oleh karena itu, akuntabilitas dalam siklus anggaran dan transparansi anggaran diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Nama saya Apriyanti Amyul Husna dengan NIM 20300121020. Saya akan menjelaskan tentang efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Konsep keren selalu dikaitkan dengan efektivitas, karena dari sudut pandang ekonomi, efektivitas merupakan konsep efisiensi karena tingkat efektivitas yang berkaitan erat dengan keinginan tujuan relatif terhadap harga yang dimunculkan. Nah, dalam dunia pendidikan, efisien dan efektif cenderung ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah ditata secara efisien dengan penataan yang efektif. Program pendidikan yang efektif dan efisien seharusnya mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan dan dapat mencapai tujuan tanpa mengalami hambatan. Efektivitas pembiayaan merupakan faktor penting yang selalu diperhitungkan secara bersamaan dengan efisiensi. Artinya, kegiatan program tidak hanya menghitung jam yang singkat, tetapi juga memperhatikan anggaran apa yang harus dikeluarkan. Pembiayaan pendidikan yang ada di madrasah atau sekolah diatur, direncanakan, dan dipergunakan secara baik dan tepat pada sasaran kebutuhan, dapat bermanfaat secara optimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Kegiatan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan tentu tidak lepas dari pembiayaan. Apabila pengelolaan pembiayaannya dikelola dengan baik, maka terciptalah efektivitas dan efisiensi dari pengelolaan pembiayaan tersebut. Sedangkan apabila pembiayaan tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan timbul berbagai macam permasalahan yang merugikan terhadap lembaga pendidikan atau organisasi tersebut. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki dua hal, yaitu bagaimana mendapatkan dana dan bagaimana menggunakan dan mendistribusikan dana-dana pendidikan tingkat lingkungan dalam hal apapun.